Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian setelahnya, yaitu kita akan menambahkan hamburger menu agar tampilan pada website kita lebih responsif. Hamburger menu itu seperti misalkan di bagian website YouTube ini namanya adalah hamburger menu, di mana hamburger menu ini ketika layarnya dikecilkan, kita tetap bisa melihat banyak menu-menunya dengan hanya mengklik hamburger menu yang ada di pojok sebuah website tersebut. Kita akan membuatnya sekarang. Pertama-tama, di bagian HTML, khususnya di bagian menu, karena hamburger itu masih ada di dalam bagian menu. Kita akan masukkan tag button terlebih dahulu. Button. Kemudian kita masukkan kelas agar nanti kalau kita tambahkan kelas kita jadi tahu mana yang harus ditampilin, mana yang jangan dulu ditampilin untuk nantinya di CSS. Di button ini kita namain kelasnya adalah hamburger menu. Setelah itu, di dalamnya ini kita akan masukkan icon-icon. Untuk iconnya kita bisa ambil di Font Awesome. Caranya adalah pertama buka dulu cdnjs.com, kemudian di bagian versi 6.4.2 kita bisa copy untuk URL-nya. Setelah itu kita taruh di bagian atas setelah link dari style.css. Nah, kemudian untuk iconnya bisa kita cari di website yang namanya fontawesome.com. Nah, di fontawesome.com ini kita bisa mencari icon apa yang kita butuhkan. Pertama tadi kita membutuhkan icon namanya bars. Bars itu adalah ini hamburgernya. Ini namanya icon bars. Kalau sudah dapat langsung diklik aja. Kemudian kita copy kode yang ada di bagian HTML karena kita akan memasukkannya di HTML kita. Kita klik aja, itu udah otomatis ke copy. Kemudian langsung kita letakkan di bagian bawah button kelas tadi. Nah, ini untuk icon bars. Kemudian kita akan membuat satu icon lagi di mana ketika nanti icon barsnya ini kita klik dan udah diklik, maka yang muncul berikutnya bukan icon bars terus-menerus, tapi yaitu adalah icon close. Kita cari lagi untuk icon close-nya. Bisa kita cari dengan nama Xmark. Nah, sama seperti tadi, langsung kita copy. Kita masukkan di bawahnya. Ini untuk bagian button. Nah, setelah itu, sekarang kita akan lanjut ke bagian CSS-nya. Kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, untuk hasilnya ini masih seperti ini. Jadi dia masih berbentuk seperti icon biasa. Seperti icon biasa. Sekarang kita akan rubah tampilannya
di bagian CSS. Nah, tujuan kita sekarang adalah kita akan membuat di mana hamburger menu ini akan muncul hanya ketika kita mengecilkan layar atau kita menjadikan layarnya itu dengan ukuran maksimal 600 pixel. Tapi untuk ukuran layar yang besar, yang lebih besar, kita tidak akan memunculkan hamburger menunya, tapi tetap memunculkan menu-menu utama yang dari awal. Pertama, hamburger menu kita tulis dulu komennya di bagian CSS yang mengatur selain untuk layar berukuran 600 pixel. Nah, kita akan masukkan di sini. Kita kasih komen dulu. Hamburger menu. Kenapa kita masukkan di sini? Karena bagian ini adalah bagian di mana belum masuk ke dalam kriteria style tertentu. Karena di sini ini udah mulai ada 1020 untuk ukuran yang 1024, untuk penyetingan yang 900, 768 dan 600. Kita taruh di luar semua settingannya dulu untuk uh, untuk mengatur tampilan hamburger nanti ketika ada di layar selain dari yang maksimal 600 pixel. Kita tulis dulu button hamburger menu. Setelah itu, di bagian buttonnya ini, kita akan menjadikan background colornya itu tidak ada warnanya, jadi transparan. Karena tadi sebelumnya ini kan warnanya, oh ini yang tadi. Karena sebelumnya tadi itu dia ada latar putihnya. Sekarang kita mau jadikan dia itu latarnya transparan. Jadi biar terlihat seperti benar-benar icon asli. Untuk backgroundnya kita buat dia non. Setelah background, kita mau jadikan bordernya atau tepi-tepinya itu juga tidak terlihat atau transparan. Jadi kita mau bikin dia non juga. Setelah border, nah ketika nanti hamburgernya diklik, yang akan muncul adalah kursor seperti tangan. Nah, ini kan kalau misalnya kita mau mengklik bagian ini, kan seperti seakan-akan tidak ada perubahan karena kursornya pun tidak berubah. Beda halnya dengan ketika kita mau mengklik kontak, project, about me, dan home. Ketika kita mau mengklik, dia itu bentuk kursornya ini berubah. Jadi meyakinkan user bahwa itu bisa diklik, bisa dipencet dan mengarah kepada hal yang lain. Nah, jadi kita mau merubah kursornya terlebih dahulu. Untuk kursornya ini kita jadikan dia pointer. Kita lihat. Nah, ketika kita mau mengklik hamburgernya,
Yang tadinya seperti ini kursornya, bentuk tanda klik seperti itu, ketika kita mau mengklik hamburgernya, dia akan berubah seperti tangan. Jadi si user juga jadi bisa eh, lebih yakin gitu kalau misalnya si hamburger menu ini dan bagian close ini bisa diklik seperti itu. Lanjut, setelah kursor, kita mau jadikan tampilannya itu tidak ada. Kenapa kita mau tampilannya tidak ada? Karena sekarang ini kita akan mengatur untuk button hamburger menu ini di bagian layar yang masih besar-besar, bukan layar yang maksimal 60 pixel. Jadi, karena tujuan kita adalah menjadikan hamburger menu itu hanya muncul ketika di bagian layar 600 pixel, jadi makanya kita tidak akan memunculkan hamburger menu di bagian layar yang besar-besar atau di bagian layar selain yang maksimal 600 pixel. Nah, makanya di pengaturan ini, kita jadikan tampilan untuk hamburger menunya itu tidak ada dulu. Karena ini kita lagi mengatur di bagian tempat yang bukan mengatur untuk 600 pixel layarnya. Setelah ini, kita langsung masukkan selanjutnya. Selanjutnya ini, kita akan merubah tampilan untuk ikonnya. Masing-masing icon ini Nah, di bagian HTML ini kan ada icon, ada dua icon yaitu bars dan mark. Nah, kita akan merubah icon-icon tersebut. Merubah tampilan warnanya dan juga untuk ukurannya. Nah, pertama kita masukkan dulu buttonnya sama seperti tadi. Button, hamburger menu, kemudian kita sasar ke bagian I atau icon. Nah, di sini kita akan merubah untuk colornya. Colornya kita mau jadikan dia warna putih. Bagian warna putih, kemudian untuk ukurannya ini kita mau jadikan dia lebih besar karena tadi kan sangat kecil ya. Kita mau jadikan dia lebih besar, kita pakai 1,5 rem. Nah, selanjutnya tadi itu kan kita mengatur untuk bagian icon keseluruhan. Sekarang kita mau merubah si icon close mark-nya ini atau X mark-nya ini tidak ada. Jadi, pertama-tama tampilannya itu akan menampilkan hanya bagian icon bars aja, bukan icon yang untuk nge-close sekaligus. Button, hamburger menu, kemudian kita sasarnya ke bagian I, tapi yang bagian icon close. Kita lihat hasilnya dulu. Oh, tidak ada hasilnya ya ini. Oh, jadi nah, karena kita mau mengatur tampilan mana yang akan muncul dan tampilan mana yang jangan dulu ditampilkan, di sini kita masukkan lagi kelas.
kita tambahkan, kalau yang barsnya kita tambahkan jadi icon bars. Kemudian untuk yang xmark-nya kita tambahkan kelas icon close. Nah, sekarang kita masuk ke stylenya tadi. Kita ulang lagi seperti tadi, button, hamburger menu. Kita sasar ke bagian icon, tapi yang bagian icon close. Kita mau jadikan dia jangan dulu muncul di awal-awal. Caranya itu pertama kita langsung ke display, kemudian kita nonkan. Nah, jadi kita hilangkan dulu defaultnya. Kita hilangkan dulu defaultnya. Selanjutnya, ini karena dari tadi kita itu selalu mengatur agar tampilannya itu tidak ada atau non. Jadi sekarang kita akan merubah ke tampilan untuk yang layar ukuran maksimal 600 pixel. Untuk yang maksimal 600 pixel ini, kita akan tambahkan button hamburger yang baru. Nah, sekarang kita masukkan lagi button hamburger menu seperti yang tadi sebelumnya. Button hamburger menu. Kemudian kita akan setting untuk displaynya ini menjadi inline. Karena tujuan kita tadi yang pertama adalah agar si hamburger menunya ini muncul di bagian layar yang maksimal 600 pixel. Setelah itu, kita akan lanjut mengatur ke tampilan menu. Nah, tampilan menu itu adalah tampilan ini. Tampilan home, about me, project, kontak, ini adalah tampilan menu yang utama. Untuk tampilan menu yang utama. Nah, ini tadi karena tadi kita sudah mengatur bagian hamburgernya agar muncul di yang 600 pixel. Nah, benar adanya nih. Dia muncul di bagian 600 pixel karena tadi kita nyetingnya itu inline, bukan displaynya non. Nah, untuk bagian menu, displaynya, tampilannya kita jadikan dia tidak muncul ya. Biar nanti jadinya nggak ribet. Nah, kan gini enak. Kalau kecil kayak gini, kalau misalnya tadi kita menunya kita jadikan dia inline. Kita jadikan dia inline. Nah, ini kan jadi kayak semrawut kan. Ada menunya juga, tapi hamburgernya juga ada. Jadi nanti takutnya user tuh bingung. Apa gunanya hamburger kalau misalkan ada ada keterangan menu-menunya di sampingnya. Jadi makanya untuk menunya ini kita hilangkan. Displaynya kita jadikan dia non agar tidak semrawut. Nih, kita lihat. Dan dia hanya menu ada hamburger aja dan di dalam hamburger nanti dalamnya kita akan masukkan menu juga. Setelah menu, di bagian HTML ini kita mau buat kelas baru. Kelas baru di bagian menu. Nah, di bagian menu ini kita akan menambahkan kelas tampil. Kita tambahin kelas tampil ini untuk menentukan si menu itu tuh akan tampil atau tidak nantinya.
Nah, tapi untuk aturan tampilan si menu itu tampil atau tidaknya, tetap aja pengaturan itu akan terjadi kalau si menu itu eh apa? Si menu itu bisa bisa di-hide ketika ukuran layarnya itu yang maksimal 600 pixel saja. Ya samalah seperti tujuan kita yang pertama tadi. Ini berarti kita tambahkan kelas tampilnya. Sekarang kita panggil si kelas tampil itu di bagian CSS yang tadi. Kita panggil kelas tampil. Kemudian untuk displaynya ini kita jadikan dia inline. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, jadi di dalam menu ini kan ada Home, About Me, Project, Kontak. Home About Me Project Kontak ini nantinya akan tampil di bagian layar 600 pixel, tapi ada di dalam hamburger, bukan di luar dari hamburger. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke style CSS tadi. Untuk di sini kan inline. Kita panggil lagi tampilnya karena kita mau sasar ke bagian UL-nya. Ke bagian UL. UL itu tadi yang ini, home, about me, project sama kontak. Biar lebih jelas, kemudian di dalamnya ini mau kita rubah untuk flex decoration. Flex decoration itu ada flex direction. Flex direction ini adalah tampilannya nanti itu seperti apa? Apakah mendatar, apakah menurun? Kita akan jadikan dia kolom agar tampilannya itu menurun. Kalau mendatar nanti takutnya jadi semrawut lagi. Setelah kolom ini, kita masukkanlah background. Background color sih menu-menu yang akan tampil tadi. Maksudnya adalah kita misalkan ambil seperti YouTube ini. Jika kita nanti hamburgernya kita klik, nah ini kan banyak menu-menu. Menu-menu itu kita ibaratkan sebagai tadi UL-UL tersebut. Ada home, ada project, dan juga ada skills dan lain-lain. Nah, kita itu akan merubah si backgroundnya ini. Kalau di YouTube ini hitam, kita akan merubah juga bagian kita menjadi warnanya itu pink. Sepertinya udah kedetek di sini warna pink. Setelah backgroundnya, kita mau lanjut ke ukurannya. Untuk ukurannya ini mau 100% agar bisa sangat jelas terlihat. Untuk positionnya kita bikin dia fix. Kemudian untuk topnya ini kita buat dia 85% agar tidak terlalu mepet. Setelah itu untuk leftnya atau jarak ke sebelah sisi kirinya kita buat dia 0 agar kita bikin tidak ada jarak agar tampilannya itu penuh semua dari sebelah kiri. Jadi kayak rata kiri seperti itu. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke bagian JavaScript-nya agar tampilannya itu bisa diklik dan bisa mengarah ke bagian-bagian tertentu.